Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan buat. Tak ini tinggal sendirian, tapi ia selalu merasa ada orang lain di rumahnya. Dia kemudian membeli kamera pengawas. Tapi perasaan gelisah itu tidak hilang. Ia menggunakan ponsel untuk mengawasi. Dan ternyata, saat dia sedang keluar, seorang pria menyelinap masuk. Wanita itu tercengang. Dia menyadari, saat ini, pria itu di bawah tempat tidurnya. Kaki wanita itu gemetar. Badannya seolah membeku. Kakinya tiba-tiba dipegang dari bawah. Dia berlari ke pintu. Tapi sudah terlambat. Nama wanita ini adalah Kyung Min. Bulan yang lalu, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia bangun pagi dengan sakit kepala yang hebat. Saat sarapan, persediaan susunya berkurang. Begitu juga dengan makanannya. Hal yang paling aneh adalah pintunya. Kunci pintunya selalu disentuh oleh seseorang. Dia mengubah kode karena khawatir. Tapi di malam hari, saat ia baru akan tertidur, Kyung Min mendengar seseorang berusaha membuka kode pengunci pintunya. Dia segera bangun. Gagang pintunya diputar dengan paksa. Kyung Min tidak berani bersuara. Tidak ada suara di luar pintu. Dia berjalan dengan hati-hati, mengintip melalui lubang pintu. Tapi tidak ada bayangan manusia. Dia memberanikan diri membuka pintu. Ia memastikan apa ini imajinasinya, atau bukan. Ia melihat puntung rokok di lantai. Dia buru-buru melapor polisi. Tapi polisi meremehkannya. Mereka menganggap semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang salah. Mungkin itu hanyalah orang yang salah mengetuk pintu. Mendengar ucapan polisi, Kyung Min harus menyerah. Dia menahan kecemasannya dan pergi tidur. Baru saja ia tidur, seorang pria berdiri di tempat tidur. Dia mengeluarkan obat bius dan membius Kyung Min. Kemudian dia menyikat gigi dan mandi tanpa rasa bersalah. Pria ini sangat hati-hati. Dia mengembalikan posisi sikat gigi dan membersihkan noda air di lantai. Setelah selesai, dia membelai rambut Kyung Min dan memeluknya sambil tidur. Alarm berbunyi keesokan harinya. Pria itu bangun lebih dulu. Ia sarapan dengan tenang, menyelimuti Kyung Min, lalu pergi dengan tenang. Hal itu berlangsung beberapa saat, tapi Kyung Min tidak mengetahuinya. Dia hanya merasa pusing, dan itu mempengaruhi pekerjaannya. Kyung Min biasa menghadapi pelanggan. Ia menyambut mereka dengan sopan. Seorang pria tiba-tiba datang, menawarkan kopi kepada Kyung Min. Kyung Min bingung, dan menolak tawaran pria itu. Pria itu tiba-tiba marah. "Kamu terlalu meremehkan orang. Apakah aku sampah?" Atasan Kyung Min membantunya. Penjaga membawa pria itu pergi. Tapi itu belum berakhir. Saat Kyung Min selesai bekerja, pria itu kembali muncul. Ia menyentuh Kyung Min dan membuat masalah. Secara kebetulan, atasan Kyung Min lewat. Ia menyelamatkan Kyung Min dan mengantarnya pulang. Kyung Min berpikir, hari yang panjang ini akhirnya berakhir. Tapi ketika masuk ke rumah, ada ketukan lagi di pintu. Ternyata itu adalah atasannya. Dompet Kyung Min tertinggal. Atasannya mengembalikan dompet Kyung Min. Kyung Min menawarinya minum kopi untuk berterima kasih. Tapi tiba-tiba ia curiga. Bagaimana atasannya tahu jika ia tinggal sendirian? Atasannya tidak dapat menjawabnya. Melihat reaksi atasannya, Kyung Min bergegas. Ia beralasan akan membeli kopi. Tapi ia pergi ke kantor polisi. Dia pikir atasannya adalah orang yang mengikutinya. Polisi mengikuti Kyung Min. Tapi mereka mendapati atasan Kyung Min tewas, tergeletak di dalam rumah Kyung Min. Kyung Min menjadi tersangka. Polisi mencurigai Kyung Min bekerja sama dengan si pembunuh dalam menghabisi atasannya. Kyung Min ingin menangis. Meskipun lolos dari kasus ini, ia akan kehilangan pekerjaannya. Dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan. Saat dia membersihkan kamarnya, dia menemukan kartu pintu yang tidak dikenal. Kartu kunci dari apartemen ini, tapi bukan miliknya. Siapa yang meninggalkannya di sini? Kyung Min mencari ke seluruh gedung, lantai demi lantai, kamar demi kamar. Akhirnya dia menemukan. Dia berpikir apa ada orang di sana. Kamar itu seperti lama tidak ditempati. Pemiliknya seorang wanita, Seung Hye. Kyung Min menggunakan data bank. Dengan bantuan sahabatnya, Kyung Min menemukan catatan bank Seung Hye. Mereka menemukan ada transaksi setiap siang. Mereka berusaha menemukan orang yang mencurigakan. Keduanya menyusuri gang dan mulai berpisah. Kyung Min tidak sengaja masuk ke sebuah rumah. Ia menemukan pintu yang menggunakan kode terpasang di rumah itu. Ia merasa ada kemiripan. Ia mengikuti kata hatinya. Ia memasukkan kode miliknya yang baru. Pintunya benar-benar terbuka. Kyung Min masuk dengan berani. Tapi apa yang ia lihat membuatnya kaget setengah mati. Wanita bernama Seung Hye itu terikat di tempat tidur dalam kondisi tidak sadar. Ada selang di lengannya. Tapi yang lebih menakutkan, kakinya hilang. Kyung Min sangat ketakutan. Dia buru-buru menelepon polisi. Tapi seorang pria datang. Kyung Min tidak bisa melarikan diri. Ia bersembunyi di bawah tempat tidur. Pria itu masuk ke rumah dengan terampil mengeluarkan obat bius.
Ia menyuntikkannya ke tubuh Seng Hye, lalu menurunkan Seng Hye ke lantai, mengambil gergaji, dan mulai memutilasinya. Kyung Min melawan rasa takutnya, dan berjalan dengan pelan ke pintu, tapi ponselnya berdering. Kau menjatuhkan ponselmu di sini, apakah kamu ingin aku menjawabnya untukmu? Kyung Min kabur. Tapi kemana dia bisa melarikan diri? Karena mengenal lokasi sekitar, pria itu menemukan Kyung Min dengan mudah. Dia memakai masker, wajahnya tak terlihat. Ketika Kyung Min sudah putus asa, sebuah gerobak menabrak pria itu. Bajingan. Ternyata sahabatnya datang menyelamatkan, tapi sahabatnya segera tertangkap pria itu. Dia segera jatuh ke tanah. Untungnya, sebuah mobil polisi lewat. Keduanya berhasil selamat. Pria itu berhasil lolos. Polisi memeriksa. Seng Hye ditemukan terpotong-potong, memegang kartu nama di tangannya. Polisi mengatakan, kartu nama itu milik Kyung Min. Ternyata belum lama ini, Kyung Min bertemu seorang pria di bank. Ia menyerahkan kartu namanya saat itu. Polisi menangkap pria yang dimaksud Kyung Min. Tentu saja dia menyangkal, tapi ucapannya sia-sia. Ia juga mengungkap identitasnya. Yang suka menggergaji bukan hanya saya. Orang ini dimutilasi dengan gergaji. Pria itu dengan cepat menjelaskan, ia adalah seorang tukang kayu. Karena itu ia tahu teknik menggergaji. Polisi tetap menuduhnya sebagai pelaku. Hanya menunggu hasil DNA keluar. Mereka akan membawanya ke pengadilan. Melihat pembunuhnya tertangkap, Kyung Min sedikit lega. Dia pindah ke tempat baru, siap memulai hidup kembali. Tak disangka hari ini, dia menerima pesan dari orang asing. Pesan itu berisi foto Kyung Min saat tidur. Kyung Min membuka sebuah paket. Ternyata itu ponsel yang ditinggalkannya di rumah si pembunuh. Ia menyalakan ponselnya. Muncul kiriman foto saat ia tidur. Tiba-tiba panggilan video berdering melalui ponsel. Pembunuhnya menyelinap ke rumah sahabatnya, tapi sahabatnya tidak menyadarinya. Kyung Min ingin mengingatkan sahabatnya. Ada orang di dalam ruangan, tapi jelas suaranya tidak terdengar. Dia bergegas ke rumah sahabatnya, tapi gerbangnya terkunci. Saat itu, sahabatnya tertidur. Dia menggedor pintu dengan putus asa. Tanpa disadari, seorang pria keluar. Dia bergegas menaiki tangga. Pembunuh dalam video hendak memotong kaki sahabatnya. Kyung Min berteriak minta tolong. Untungnya, polisi tiba tepat waktu, mendobrak pintu rumah sahabatnya. Untunglah, sahabatnya selamat. Karena merasa bersalah, polisi memberinya kamera pengawas yang terhubung ke ponsel dan merekam secara langsung. Kyung Min baru pulang hari ini. Ia menerima informasi dari polisi. Polisi salah menangkap pelaku. Tersangka pria baru saja terbunuh. Situasi masih berbahaya. Kyung Min dilarang keluar. Ia duduk di tempat tidur dengan lemas. Jika pembunuhnya bukan pria kemarin, lantas siapa? Dia ingat kamera dalam ruangannya. Jadi ia memeriksanya. Benar saja, dia terkejut. Tak lama setelah keluar rumah, seorang pria menyelinap ke rumahnya. Pria itu melepas topeng. Ternyata dia adalah petugas apartemen lamanya. Dia pernah membantu Kyung Min, memberi Kyung Min ide, bahkan bertemu dengannya di supermarket. Pria ini begitu ramah. Pria yang tampaknya tidak berbahaya ini ternyata pembunuhnya. Dan pada saat ini, dia ada di bawah tempat tidur Kyung Min. Kyung Min sangat takut, kakinya gemetar. Seluruh tubuhnya membeku. Tiba-tiba kakinya dicengkeram. Dia bergegas ke pintu, tapi sudah terlambat. Saat Kyung Min bangun, ia telah disuntik dengan anestesi. Pria itu sebelumnya adalah seorang dokter hewan. Ia menargetkan wanita lajang. Pria itu mengancam Kyung Min akan memotong tangan dan kakinya jika berani kabur. Tapi Kyung Min yang biasanya lemah, tiba-tiba memberontak. Dia menusuk pria itu, berusaha bangun dari tempat tidur. Polisi tiba saat itu, tapi menghadapi seorang pembunuh brutal. Polisi tewas di tangan pria itu. Pria itu mengambil kapak, hendak memotong tangan Kyung Min. Kyung Min menyerang lukanya. Pria itu berteriak kesakitan, mencekik leher Kyung Min. Tapi ia tidak memperhatikan, ada paku di atas kepalanya. Kyung Min yang tangguh, pindah keluar kota, ke tempat yang baru. Apakah dia aman kali ini?